Berarti itu tambah kolom buat ini ya, link Ya, pembeliannya ya. di sini ya, di belakang ya. Iya. Oke. WSP 32. Kita beli yang mana ini? Ini tuh yang kipasnya kipas buat cooling ya, maksudnya buat pendinginnya ya, atau buat DC aja. Kayak buat pendinginnya ya. Iya, sekalian untuk pendingin. Kalau misalnya suhunya panas sekali. Bentar. Ini Arduino. Kalau lampu bukannya LED, tapi lampu pijar ya. Kan ini kan untuk dibuat di tengah-tengah kandang kan? Buat Berarti, penghangatnya ya. berarti kan lampu pijar biar panas. Ada LED juga ya? LED itu kayaknya buat nentuin berhasil atau enggaknya ya. Kayak ES kesininya ESP32-nya itu masuk atau enggak ke Hmm, Thingsboard-nya. iya, di situ kan? Berarti perlu juga ini nanti. Di Walkway kan ada nanti itu LED-nya, LED. Apalagi ya? Ini kita ambil apanya? ESP-nya. Apa Pak? ESP-nya ini aja. SP32. Iya, SP32 yang biasa aja deh kayaknya, mesti yang dipakai itu. Ini jumlahnya emang 4 ya Pak? Oh ya, buat 4 kandang ya? Jumlah unitnya Empat, 4. empat tempat. Oh ya, 4 tempat berarti setiap barang di sini juga 4 unit ya? Iya enggak ya? Kalau SP32. Bentar, bentar. Hmm, iya nggak sih? Harus di 4 lokasi harus ada kan? Iya, 4 lokasi harus ada. Cuman kalau jumlahnya itu berarti sesuai aja sama lokasinya, ada 4 ya. Hmm. Kalau solder mungkin satu aja bisa kali ya Pak? Ya satu aja udah. Kabel berapa meter lah ya? Bikin lah. Kabel apa dulu ya? Beda-beda nih. Mana nih harganya? SP, SP. Kipas berarti ada 4 juga. Kipas sih ada 4 juga. 4 lokasi ya. Heeh.
relay Relay tadinya katanya mau ada 2 diganti, tapi nggak tahu deh itu mau udah fix atau belum. Kalau misalnya 2 berarti ada 8. 2 itu untuk Untuk yang apa ya, tirai. RTC-nya atau Kan untuk tirai aja kemarin kan, tirai nutup, tirai buka kan. iya buat nutup itu. Cuman Baru yang lain kan ada lagi yang kayak mengaktifkan exhaust ininya, apa, ya yang kipas, buat kipas lampu. berarti 8 ya. Kalau misalnya pakai 2 relay. Hmm, 2 kalau misalnya terbuka, tertutup. 8 dulu ya kita buat ya. Iya, oh sih maksudnya nanti buat kalau misalnya memang ditambah, ini kan ada ceritanya mungkin ada barangnya, Iya, ya boleh lah. nanti bisa diganti lagi sih kalau memang Pak Danang udah ngasih yang baru Mm-mm. buat outletnya. Iya. Lampunya berarti kita bikin 4. Lampu pijar ya ini ya, Mm-mm. kayaknya 4 juga apa-apa sih Kak. Per lokasi 1 kan? Iya per lokasi Berarti anggap aja lah kita ini satu kandang aja ya. satu kandang, maksudnya gimana? Satu lokasi itu satu kandang lah gitu. Iya satu kandang dulu buat percobaan aja kan Iya. ini. Itu aja lah kita bikin dulu. Iya nggak apa-apa sih Pak. Oke. Biar ini. Motor tirai kandang berarti motor tirai kandang. Itu dulu. Motornya dipakai berapa nih? Relay ada 2, berarti motornya pakai 2. Tirainya kayaknya 1 deh Pak. Soalnya kan itu buat tirai kandang kan. Nah, tirai 1. Motornya yang gerak-gerakinnya 1 aja. Buat buka tutup ya. Iya, buka tutup. Hmm. Berarti 2 per kandang. Kayaknya 1 bisa deh kalau buat motor itu. Soalnya kan dia tinggal bolak-balik aja kan kalau motor tuh. Iya. Iya. Kayaknya 4, 4 aja bisa sih Pak. Berarti jadi relaynya itu nanti yang mau ubah naik turunnya Oh satu narik. di satu motor itu berarti. Iya di satu motor. Soalnya kan relaynya dia tinggal yang satu buat buka, yang satu buat tutup gitu kan. Iya, iya. Real time clock. Real time clocknya 4. 4. Sensor DHT 22 berarti 4 juga. Iya. Buzzer, Buzzer 4 juga. Ini buzzer buat nutup kandang atau gimana ya? oh iya kemarin apa ya? Buzzer off. Mana kemarin punyanya Pak Danang itu ya? Locatnya. Kayaknya buzzernya cuman buat nentuin suhunya udah pas gitu ya bunyi. Oh iya itu kan untuk ini ya suara ya. Iya suara. Buzzer. Malah main ke suhu malah ini buzzernya. Oh MQ. Kalau suhu Eh DHT 22. ini FRH pompa tirai terbuka persen RH itu apa sih? Hah, apa ya? RH
Relative humidity, kelembapan. Kelembapan. Buzzer of
SSID walkway gas. Iya bukan ya? Oh iya, Heeh. waktu gas ya. Saya nggak lupa. Ada Pak ini, ada Pak Rizky ya. Belum bener nggak itu? Nih. Toilet apa semua. Ya betul, walkway gas ya. Oh iya. Waktu gas. Ya Bu Mas, ini NTP-nya ya? Oh, NTP. Video Pak. Ini NTP Bu. Ya. Barang gimana ya? Pak Rizky, Pak Rizky. Saya bisa lihat tadi RAB-nya Pak, Oke, sebentar. formatnya. Sekalian. Sebentar, saya siapin dulu. Lihat sekalian contohnya. Sekarang kita sekalian ulang. Seperti ini, Pak. Tahun 1 jumlah nama barang, jumlah barang, harga satuan, pengali. Nah, kalau misalnya yang beratnya gede itu gimana Pak? Misalnya Maksudnya, kayak panel atau hmm, mungkin casing gitu. Kan itu tetap kan beratnya lebih besar daripada. ya tetap pengalinya Pak kalau dari luar negeri 1,8, kalau dari dalam negerinya 1,3. Cuman ya paling dari harga satuannya yang dilebihkan, Pak. Pengali itu apa Pak? Itu buat ongkir. Ya pengali itu kayak kita buat kalau misalnya ada biaya lain lah istilahnya, seperti ongkir. Oh, memang paten Kalau- ini 1,8 sama 1,3 ya Pak? Biasanya di kantor saya iya seperti ini, tapi kalau kurang tahu saya kalau Oh, dari luar. Kalau untuk pajaknya gitu Pak, Pajak itu kalau kita beli barang di toko online udah ditanggung toko online-nya, Pak. Biasanya kalau kita punya report pembelian ya dari ini sudah langsung dari penjualnya. berarti nggak usah bayar. Oh iya, Jing, nggak usah bayar pajak lagi ya. Ya, Link pembelian. Oh, ada link pembelian juga. ya dicantumkan saja, Pak. Oh, jadi gini Pak, tadi kan kita kan mau buat ini Pak. Membuat penyiraman tanaman kayak kemarin Pak. Oke. Nah, terus teman-teman udah setuju nih Pak Sujat, terus Bu Titin. Nah, dibuat konsepnya itu seperti ini Pak. Jadi ini misalnya sumbernya ini kayak ada pompa atau valve, terus buat nyebarin ke tanaman-tanaman tuh. Tapi masalahnya kalau misalnya sensornya dibuat sejumlah tanaman juga itu terlalu banyak gitu Pak. Kan misalkan ada Sensornya tanaman apa yang saja, jauh Pak? tuh. Sensornya itu JL. sensor kelembapan tanah gitu Pak. Kelembapan tanah. Oke. Ini pompa Ya, ya. atau valve-nya ini. Oke. Ya sih kalau kita yang pakai pot itu pasti ini Pak. Harus banyak sensor ya. Masing-masing pot harus Ya, punya. masing-masing pot. Kecuali kalau misalnya ini sudah ada satu jalur air ya. Ada satu jalur air mungkin Mungkin satu jalur. ditempatkan di yang paling jauh misalnya.
si sensornya. Oh, yang paling jauh sama yang paling dekat itu ya, Pak? Ya, bisa sebagai perbandingan itu. Paling jauh, paling dekat. Bisa ya Pak, walaupun masing-masing gini, tapi sensornya naruhnya di hanya 2 tempat di antara 10 titik gitu bisa? Sebenarnya harusnya satu-satu. Cuman kalau nanti implementasinya seperti ini ya, ada jalur air untuk mengalir di paling ujung saja yang dibacanya. Karena kan yang paling ujung pasti yang akan mendapatkan air paling terakhir ya. Yang terakhir ya. Seperti itu. Itu pun dengan syarat si airnya jernih tanpa ada kotoran. Karena kalau misalnya ada kotoran, nanti tetap aja salah satu mungkin ada yang terganjal kotoran tersebut sehingga tidak bisa masuk airnya. Seperti itu mungkin. Oh, Kecuali mau dibuat hidroponik. kalau ini penyiraman tanaman ya. Oh ya. saya pernah lihat itu nggak hidroponik, pakai tanah, tapi medianya tempatnya tuh kayak hidroponik, jadi kayak pakai talang air itu loh Pak, talang Bisa, air yang kotak ya. itu loh, itu kan jadi nggak walaupun ditanami banyak di beberapa titik, tapi tanahnya kan satu-satuan ya. Ya, oh itu kayak ini Pak ya, iya Bu ya. Di Jadi ada urban talang farm air lah. di bawahnya ada talang air ya. Saya pernah lihat itu kemarin ya di YouTube itu urban farming di Jakarta lah, dia di rooftop gitu, ada yang pakai ada yang pakai Ada hidroponik, paralon. ada yang seperti itu. Nah, hidroponik kan jelas ya bawahnya air. Iya. Nah, yang kemarin tuh pakai tanah tapi ya pakai paralon itu talang Ya. air yang kotak itu loh. Iya, di Tapi bawahnya pakai itu ada tanah. talang air ya. Jadi si itunya tetap ngalir. Cuman kalau tidak salah di potnya itu ada kayak kain kalau nggak salah ya yang melunjar ke bawah talang airnya itu. Jadi kan nyerap air si si kain tersebut ya. Kalau tidak salah seperti itu. Oh, kalau itu pakai rembesan itu yang kayak sumbu itu, nah itu ya. Iya, pakai sumbu. Yang ini Bu. Ya ini kan, ini kan, tapi nah ini masih pakai satu-satu ya medianya ya. Satu-satu kayaknya. Nah, Enggak ini kok. Pak, aquaponik nih kayaknya Pak. Aquaponik talang air. Nah, ini. Dia bawahnya ada paralon. Jadi walaupun paralon ini ada yang pakai air, tapi ada yang pakainya tanah, Pak. Pakainya tanah. Tanahnya itu di gimana kan, Bu? Ya cuman kayak ditaruh di pot gitu. Jadi kalau sayur kan lebih gampang ya. Maksudnya yang penting dia panasnya cukup, airnya cukup itu bisa katanya. Yang ini atau ini Bu? Kok saya kemarin lihat di mana ya? Saya nggak saya simpan ya yang urban farming ya. Ini mungkin nih, saya coba. Urban farming. Ya. Ini bukan beda ya. Yang ini bukan Bu. Urban farming. Atau ini mungkin. ya hampir kayak gini Pak. Tapi ini masing-masing tray nggak sih? Ini tetap ada sekat-sekatnya nggak? Tetap ada sih ini, tetap ada. Oh, kok tetap ada kan beda. Jadi tetap kayak ada potnya. Oh, ini semua tanamannya ada di dalam satu pot atau dalam satu kotak yang sama, Bu ya, maksudnya? Iya, maksudnya biar gitu. Jadi mirip ini Pak yang atas ini mengenal metode urban farming untuk hobi baru saat mirip ini, tapi ini kalau ini kan jadi satu kan ini? Iya, jadi satu. Jadi nggak satu pot sendiri-sendiri, artinya kelembapan tanahnya dalam satu itu kan sama. Nggak juga Bu. Nggak juga ya? Nggak juga, karena kalau luas ini kan bisa saja di bagian di satu sisi dia penuh air, di satu sisi dia kurang air, bisa juga seperti itu.
Jadi harusnya dipasang ada beberapa sampel sensor di setiap titik. Paling 3 titik lah kalau ukurannya seperti ini. Di kanan, tengah, sama kiri. Cuman kan nggak seboros kalau per pot gitu loh, Pak. Ya, itu enaknya nggak seboros per pot itu. Ya, Ya. boleh buat seperti ini saja mungkin. Ini kemarin apa konsepnya ya itu water drip itu Pak. Soalnya kalau penyiraman tanaman kepikirannya itu. Ya, Kalau hidroponik ini kan sistemnya bukan penyiraman Pak ya. Ngalirin bukan air. hidroponik ya. Hidroponik lebih kompleks lagi. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, Oh, Pak. Pak. Mas Krisna yang apa? Yang NTP tadi saya masih belum ngerti ya. Ini mau kemana? Ini Mas Andi nggak ada ya? Belum datang ya Bu. Oh, saya udah 2 hari nggak megang ini. Nggak, Mas Krisna share yang itu, yang NTP itu. Masih belum ngerti. Aku masih belum ngerti. Library-nya dulu. Jadi ini sebenarnya salah satu cara buat ini Bu, menghemat aja sih, menghemat device. Biar nggak apa, kalau misalnya orang-orang kan bisa pakai RTC. Ya. Nah kalau ini NTP ini udah istilahnya dia ngambil ini dari internet. Ini berarti library-nya ngambil di itu ya, pakai upload itu. Jadi Ya, langsung ini kayak gini. Library, nambah, di upload. Upload. Nggak bisa ya Pak ya? Bukan pakai Husband Mas. memory. Enggak, pakainya ini loh yang library manager lah, itu upload file itu. Oh iya. Nggak mau. Kemarin kita Pak ngajarinnya gitu, Pak Prakoso. Pak Prakoso ya. Enggak semua kali Mas, yang tadi Nah, ini kan kayaknya upload library-nya buatan kita. Nah, itu kan kayaknya harus yang berbayar. Paling ngajarinnya pakai inilah, itu upload file itu. Kayaknya gini deh. Oh. Bisa ya gitu ya? Ya, di copy paste saja itunya. Dari di .h ini apa ya? Ya, dibuka pakai notepad aja, Pak. Oh, iya, ada kode blok saya. Dari kode bloknya lama. Pakai notepad, Pak, biar cepat, Pak. Yang C++-nya juga di copy nggak, Pak? Kenapa? Yang C++-nya juga di copy nggak, Pak? Semuanya yang .h ini, Pak, ya. Oh, yang satu file itu mana, Pak, yang di dalam apa namanya, yang di dalam zip-nya ada berapa file, Pak? Zip-nya ini, Pak. Ini zip-nya ini. Ada berapa file, Pak, Terus di ini. dalam zip-nya? Oh, itu yang sudah di itu. Oh, ini semuanya dimasukin, Pak? Sebentar, coba. Bukan yang .h aja, Pak. Tapi saya Yang .h aja sih, cuman yang .h-nya. Yang mana? Tahu. Yang header file aja, Pak, ya. Coba dijalankan dulu. Yang .h biasanya ngambilnya dari CPP juga kayaknya. Ini sudah saya save nih.
NTP Nggak ada. client.h. Minusnya di sini. Saya lupa caranya nambahin library di Workwiz soalnya, Pak. Kalau nambahin nggak bisa, harus yang berbayar. Paling ya dibuatnya seperti buat folder baru ya, file baru. Nah, ini tapi nggak kebaca sama ini. Sebentar. Rencana kemarin tuh mau pakai itu Pak, memakai NTP Pak, biar lebih irit device. Nah, dia udah bisa baca, Pak. Berarti semua yang ada di zip itu dimasukkan, Pak. Semua zipnya. Sama pemrogramannya semuanya dimasukkan. Dibuat file baru ya. Wah, berarti yang C++ juga dimasukin Pak ya? Harus semuanya kayaknya, Pak ya. Wah, berat kalau semuanya berarti. NTP lagi. Ini mana? Siapa namanya? Si Mas Andi kok bisa ya? Pak. Halo? Ya. Mas Andi mungkin pakai yang ini nggak, Pak? Gimana? Mas Andi kemarin pakai yang saya kirim di WhatsApp itu nggak mungkin? Di mana tuh? Di chat, Pak. Nah. Nggak bisa. Gimana nggak bisa buka? Ini yang besar kemarin Pak ya? Iya, sepertinya juga, Pak. Iya, Pak. Screen-nya. Iya, iya. Ini kan nggak muncul kalau jika saya memindahkan posisi pemrogramannya. Ini ya. Saya pindahkan ke atas. Ke ini. Nyala. Tapi gantian ini nggak nyala. Saya nggak tahu. Hanya urutan sequence. Ini Bapak bisa apa? Ada tahu Pak? Gimana nih Pak? Halo. Display itu hapus aja itu. Halo. Ini ada Pak Rizky Halo. nih.
Kita bantuan Mbak Rizky aja nih. Iya, gimana? Oh, halo. Oh, benar. Gimana? Halo. Buat Mau bisa minta saran Pak untuk what we. Oke, saya bertanya Mas Pak Rizky. Lanjut. Pak Rizky. Iya, Pak. Halo. Iya, halo. Halo. Ya, Pak, Belum muncul ya? mau nanya Pak, Ya. bukan maksudnya Putus-putus, Pak Howard. peluk tanah sih. Kalau Ya, Pak Howard putus-putus suaranya. oke. Mungkin halo. Masuk, Pak, ya. Cuman screen share-nya belum. Oh, oke. Masih loading. Masih loading lama. Halo. Iya, sudah, Pak, Halo. sudah masuk. Ini Bapak. Ini RCD-nya kan tidak menyala Pak. Tapi kalau kita memindahkan sequence ini untuk RCD-nya Masih putus-putus, Pak Howard, suaranya. jadi kalau kita memindahkan di atas
logiknya itu lcd.init maksudnya Pak, sama lcd.backlight yang Pak Howard ini. Ya Pak, memang harus di atas, harus di awal sebelum setting, sebelum kita mengaktifkan pemrograman servo. Output light jadi error. Infrared header. Kalau dia di bawah bisa Oh, errornya itu karena nggak masuk ke LCD Pak maksudnya? enggak, bukan error di bawah nih. Di pesan di bawah. Ya ini. Ya, itu dipindahkan saja Pak, lcd.init dan lcd backlight-nya di atas. Kalau di atas errornya kenapa Pak? Nah, itu kalau di atas errornya kenapa? Karena yang ini. Invalid header. Coba yang lcd.print-nya yang halaman 43 dihapus saja Pak. Nah, nanti serial.begin-nya pindahkan di bawah LCD backlight ya Pak ya. Yang mana? LCD begin ya. Sama. Masih ya? Oh, coba di running ulang Pak. Tadi Masih. kan baru dipindahkan ya serial begin-nya. Refresh dulu ya. Ini nggak bisa
bekerja semuanya. Tetap ya. Kalau yang LCD init di bawah dia bisa, cuman datanya error semua ya. Bentar, saya lihat tuh pemrograman. Kalau LCD dotnya pindah di bawah, hanya LCD-nya yang tidak menyala. Bentar, saya cek dulu Pak ya pemrograman. Oke. Kalau ini belum ada LCD print ya Pak di bawahnya ya. Ini sebagian ada, Pak. Di bawah ada ya. Ini. Oh itu jangan print len kayaknya Pak. Coba print aja Pak. Itu kan PRINTLN ya. LN-nya coba hapus. Hmm.
sama Sama ya. Iya. Atau coba sekarang kan Printland-nya tadi Printland ya Pak. Sekarang dicoba yang ini tadi di bawahnya suhu tadi, pembacaan suhu Pak ya. mana ya? Yang .init tadi Pak. Yang nomor berapa ya? 37 sampai 40 dipindahkan ke tadi password itu di mana ya? Oh, paling bawah, Pak. Yang paling bawah ya. Coba dipindahkan paling bawah, di Sama run lagi. namanya. Paling bawah tapi masih di void setup di sini. Ya. Kalau sini bisa tapi RCD-nya yang 3 Nggak muncul ya. RTC ini kan pakai I2C Pak. Alamatnya gimana Pak? Alamat I2C-nya? Itu sih yang apa ini? RTC, yang RTC ya. Dia kan pakai I2C juga ya, kalau tidak salah. Bener ya. Enggak sih, STS sama S ya. Ya, itu I2C Pak. Oh, Itu STS I2C. koneksinya ke J33. Sebentar. Ke mana Pak? Maaf. Bentar ya, yang SDA ke nomor 33. SDA nomor 33 ya. Nah, itu kan Ya. SDA dan SCL itu I2C Pak. Jadi kayaknya ini bentrok antara apa namanya LCD ya? RTC dengan LCD. Oh, jadi cara menggabungkan dua ISP ya, Pak? Alamatnya dicari dulu Pak yang I2C ini. Sebenarnya coba di ISP 32. Putus-putus Pak, maaf. Alamatnya ISP. Ya, bentar ya, Pak. Sepertinya cuma apa? Carinya langsung pemrograman ini aja Pak, apa namanya? Sensor apa itu? DS13 ya. Yang ini ya. Yang RTC ya, yang RTC. Hmm. Nah, dicari pemrograman cara mendapatkan. Nah, ini ya. Tapi gigi Arduino enggak sih, Pak. bukan gigi. Ini enggak ada RTC-nya ya di sini ya. Enggak ada RTC, enggak ada I2C ya. Bentar, Nah, dia I2C benar Pak. DS13. Kemana saya nggak Pak? Bentar ya. Saya nggak Pak address-nya. Bentar. Benar, ISP di dua apa ya? Ya. Diagram. Coba saya kirim link Pak ya. Di sini di dalamnya ada. Oh, boleh Pak. Ini ya? Sebentar. ISP bukan. Itu Pak. Cuman ini kita harus tahu dulu I2C ini cara biar kita tahu alamatnya itu seperti apa. Bukan ini ya Pak, dengan ISP gitu doang ya, SD. Oh enggak, beda Pak. Bukan Gini ini. Pak, jadi alamat I2C itu tergantung sensornya. Jadi LCD punya I2C sendiri, apa namanya RTC punya I2C sendiri. Yang menyediakan I2C-nya bukan si CSP-nya, tapi si I2C ininya langsung si sensornya. Alamat spesifik ya bagi. 4 dan A5 ya.
A4 dan A5 itu dia pakai Arduino Uno ya. Iya. Arduino Uno. Carinya yang pakai ESP32. Hmm. Itu sih. Ada di modul. Gini. Nah, ini ada nih. Saya kirim lagi linknya Pak ya, Monggo. di chat Pak. Hmm. Nah, dia udah pakai SP32. Jadi arma itu berdasarkan device dari instrumennya, sensor Ya. sensor pengukur. Betul, betul Pak. Nah, ini 0x68 nih alamatnya. Hmm. Nah, sekarang coba bikin apa namanya format lembar baru dari Walkwi-nya Pak. Hmm. Coba baca dulu si apa namanya RTC-nya pakai pemrograman yang barusan. Oke. Nah, yang cara nah, panas dulu. Dua lima dua enam. Bisa Pak ya? Saya coba Nah, ya sekarang coba nama dikombinasikan yang Pak. RC dia. Bisa. Kalau saya coba nama, maksudnya yang lokasi ini ya. Ya, itu SDA SCL-nya disamakan aja Pak, nggak apa-apa. Lokasi wiringnya. Bisa ya? Bisa. Karena nanti yang membedakan itu alamat I2C-nya.
Maksudnya di program itu yang SDN ke yang tadi ya 2526 ya. Ya, disamakan saja. 2526. Ini sama ya Pak ya tadi ya kayaknya ya. Ini enggak, ini 30-an. Oh, 32. itunya wiringnya pakai yang sama aja Pak, seperti contoh tadi. Oh, oke. Kalau yang SDA ke 25. Oh, 25 gabung sama LCD ya. ini apa? Relay. Oh, berarti relay yang dipindahkan Pak. Oke. Nanti bentrok dia. 2526. Dan 2526 ini. Ya, itu 2526. Relay. Relay. Energi 34. Oke, udah. Kalau LCD-nya, oh udah bisa ya, LCD sudah muncul tadi ya. SCG ya 32. Ya udah. Sepertinya sih. Coba. Alamat dari I2C-nya belum dimasukkan Pak. Alamat RTC-nya. I- Yang pemrograman tadi, yang saya share tadi ya, linknya. Oh, itu. Ini benar. Ini semuanya. Enggak, kita gabung-gabungan aja Pak. Coba scroll ke bawah. Nah, ini kan ada include wire udah Pak ya. Include wire udah. Yang bawahnya cons in I2C address, nah itu masukkan Pak. Yang mana ya? Yang atas Pak, yang atas. Yang atas. Oh, Ada tulisan ini ya. I2C. Ya. Bukan, yang atas, di atas. Yang atas di bawahnya Ini ya. modul wire. Atasnya lagi ada. Nah, itu juga termasuk. Modul. Ya, ini ya. Ini. Yang Belum dari sini, muncul. bukan. Belum muncul Pak. Yang atasnya lagi Pak. Mana, Nah, ya itu betul. Ini agak lama ya, agak. Itu yang 0x68 itu Pak. Betul yang tadi Pak Howard ini. Nah, ini ya, bukan. Ya. Oh, oke. Masa Indonesia nggak muncul sih.
Oke, itu di situ. Terus coba lihat lagi Pak pemrogramannya. Harus ada yang dimasukkan juga. Ini udah. Ini Pak, wire begin sudah mengatur waktu. Sebentar. Nah, di pembaca waktu Pak, pembaca waktu dan mengatur waktu. Pembaca waktu itu ada apa namanya pemrograman wire.begin transmission itu address. Nah, itu wire begin transmission-nya coba dipindahkan ke setup, Pak. Ya. Wire begin Ini ya, transmission. paling atas atau Yang membaca waktu itu Pak, void membaca waktu. Yang di bawah. di sini ya, void cell. Ya, di void setup. Atau bisa langsung ya setelah itu coba dijalankan dulu. Di sini ya, saya hapus. Maaf kurang terdengar Pak, putus-putus juga. Void membaca waktu. Void setup. Oke, Pak Howard dicoba-coba dulu Pak ya. Waktunya juga sepertinya kurang tidak cukup. Nanti kita diskusi by WA saja Pak ya. Oke, oke. Oke, oke Pak, monggo ya. Saya juga kurang